Halo, thank you buat kehadirannya dari Bang Ayub juga mau Iya. sempetin buat ngobrol-ngobrol sama kita dan sharing nih gimana kisahnya Bang Ayub mulai perjalanannya sebagai profesional Bitcoin miners. Nah, Bang Ayub, sebelum kita ngobrolin nih tentang hal itu, boleh nggak sharing Bang Ayub tentang gimana sih dulu ceritanya kok sampai bisa kenal Bitcoin? Oke, untuk awal sebenarnya saya dikasih tahu teman ya, itu ada yang bisa dimainin pakai VGA namanya Bitcoin. Ada teman saya namanya Fuad waktu itu. Oke. Saya coba waktu itu di PC kebenaran ada 4 VGA sih, cuma saya coba satu VGA waktu itu. Saya mainin, coba sekitar 2 hari, terus saya coba cairin waktu itu. Oh iya benar menghasilkan nih. Wow. Gitu. Awalnya tuh begitu, awalnya banget. Nah, terus saya coba sampai 4 VGA, oke mining terus Bitcoin. Jadi basicnya sebenarnya dari apa iseng-iseng dulu kan suka overclocking gitu-gitulah. Mm-mm. Nah, akhirnya itu kan sama-sama aja sebenarnya kayak kita mining itu kan cari hasil paling gede dan hasil paling gede gitu kan. Iya, Bang. Nah, dengan listrik yang paling irit. Kayak gitu ya gitu terus berlanjut pakai VGA lama-lama kan difficulty makin susah nih. Coba ke USB miner ada USB dulu. Namanya tuh apa tadi? Bitfury sama Red Fury ada. Nah, dari USB itu cuma nyoba berapa biji sih, nggak banyak, 30 bijian kalau nggak salah waktu itu. Nyoba, tapi lama-lama difficulty naik lagi nih ceritanya. Nah, akhirnya beli lagi lah yang lebih gede tuh miningnya. Dulu yang paling gede tuh 1 tera satu minernya. Oke. Dragon dulu namanya, beli di China. Nah, udah gitu, udah nambah sampai akhirnya keluar koin ETH. Nah, itu. Oke, Ethereum ya Bang ya. Di situ. Akhirnya dari Ethereum itu balik lagi nih pakai VGA yang awal untuk BTC itu. Mm-mm. Nah, si asik mining lama-lama kan berkurangnya bukan dijual. Kalau saya nggak pernah ngejual sih. Jadi rusak mati udah buang, rusak mati lama habis sendiri si asik mining itu. Asik minernya habis, ya akhirnya VGA lah yang maju bergerak terus sampai sekarang. Kurang lebih gitulah. Gitu. Nah, waktu itu mulainya di tahun berapa, Bang? Nah, tiba-tiba kenapa kok bisa ada temen yang infoin, oh ini ada Bitcoin, lalu yuk kita mining Bitcoin itu. Infonya itu dia iseng emang Iseng. Mm-mm. pak bukan itu iseng dia lagi main ke rumah dia sebenarnya orang modding modding PC dia suka bikin bikin modding yang bentukannya aneh-aneh itu tuh. Oke. Dia modder PC dan dia suka overclocking gitu-gitu juga lah ke teknologi komputer istilahnya. Apa ya, Bang ya? Ya lagi main ke rumah yang ngobrol-ngobrol gitu langsung dicoba kan dipraktekin tuh awalnya begitu aja Hmm. dicoba dipraktekin akhirnya ya sampai sekarang jadi begini terus. Jadi semenjak saat itu langsung oke full time untuk mulai mining cryptocurrency gitu ya, Bang ya. Ya, ya betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari Bang Ayub sendiri, memang waktu mulai mining Bitcoin itu belajarnya dari mana? Karena kalau kita tahu nih sekarang, kalau sekarang nih tahun 2020, 2021, resource kan udah banyak banget kan untuk Ya. orang-orang Indonesia. Nah, dulu Bang Ayub sendiri mulai belajar merakit, lalu belajar untuk kayak instalasi, algoritmanya gitu dari mana, Bang? Jadi kalau ngerakit untuk miner itu kan emang basicnya saya kan suka ngoprek komputer ya, yang dari overclocking itu saya juga hardware-nya juga ngerakit sendiri gitu segala macam. Nah untuk belajar itu dulu sebenarnya otodidak, murni otodidak, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi teman yang ngasih tahu itu tadi cuma ngasih tahu oh ada yang bisa dimainin Bitcoin. Nah kesananya saya ngembangin sendiri tuh nyari softwarenya, terus untuk cari paling tinggi kecepatannya gitu, kecepatan miningnya. Itu dari mining OC apa bukan sorry mining OC VGA-nya itu tadi Hmm. itu basicnya kan sama kayak waktu saya main overclocking gitu. Oke, jadi karena udah paham tentang overclocking itu juga dan ini setipe, akhirnya mulai masuk ke sana ya, Bang ya. Iya betul. Nah, waktu di awal-awal 2012 ya tadi ya sempat mention Iya 2012 itu kan Bitcoin harganya belum segini. Nah, tapi kenapa Bang? tuh. Iya kan? Kenapa waktu itu tetap akumulasi Bitcoin Bang lewat mining gitu? Apakah Bang Aib udah melihat ada sisi promising-nya menjanjikannya Bitcoin itu? Atau Ini apakah
ada hal yang lain, Bang, yang membuat Bang Aib percaya lalu menjadikan ini sebagai profesi, bahkan full time profession gitu, Bang? Jadi gini, dulu harga Bitcoin rendah, tapi tingkat kesulitan juga super rendah. Hmm, Dulu dengan 1 tera aja, satu mesin aja sebulan itu bisa menghasilkan sampai sekitar 10 sampai 15 juta lah. Satu alat mining. ASIC miner yang 1 tera itu dulu zaman dulu. Dulu tuh berkembang sampai punya alat 10 biji wow. gitu. Jadi jangan salah, dulu harga Bitcoin rendah tapi hasil miningnya juga besar. Dan koin Sekali yang mining itu berapa biji, Bang? Berapa makanya Bitcoin? Tiap kali mining 1 bulan saya bisa lupa ya jumlahnya sih, cuman saya waktu itu ya hitung aja satu alat mining sekitar 10 jutaan lah ya Mm-mm. sebulan. Taruh punya 10 biji ya 100 sebulan dapatnya. Wow. Ya, alatnya itu satu dulu 30 juta harganya. Mhm. Zaman dulu alat ASIC mining yang 1 tera itu satu bijinya. Ya, Jadi cuma 3 bulan udah balik modal. balik modal. Eh, Oh, jadi awalnya karena wah ini memang bisa dipakai untuk dibisniskan gitu ya, Bang ya. Ya, tapi saya sih nggak jual ke orang, saya pakai sendiri aja gitu. Saya jalanin sendiri semua. Gitu. Semua masih di rumah waktu itu. Oke, semua masih di rumah. Nah, diawali dengan satu, lalu berkembang sampai berapa, Bang? Kalau Di ASIC mining tuh dulu ASIC miner itu cuma sampai 10 unit, nggak banyak. 10 unit ya. Nah, Oke. Lalu setelah itu, Bang Ayib juga tetap akumulasi Bitcoin. Lalu untuk tetap kan ya, Bang ya, waktu kita mining kan juga ada biaya-biaya kayak itu. oh Boleh iya, nggak Bang iya. Ayib sharing apa aja sih yang perlu dipertimbangkan kalau ada orang-orang yang juga mau consider untuk mining Bitcoin kayak itu? Jadi Waktu prinsipnya itu gimana ceritanya? prinsipnya saya sih taktiknya ya waktu itu taktiknya gini. Jadi tiap mining itu kan ada cost listrik sama internet. Itu disisihkan, dibayarin ya. Maksudnya disisihkan dari hasil mining. Oke, Disisihkan dan sebenarnya waktu itu sih sebelum belum full time banget di mining, saya masih ada kerjaan Pak yang lain. oke. Nah, begitu hasil BTS jadi saya cuma ngeluarin untuk mining apa listrik dan internet. Sisanya Hmm, saya tabung tuh, saya simpan aja di tabung. Waktu itu ditabung di wallet sendiri ditabungnya. oke. Nah, begitu udah kesini makin fokus kan setelah Ethereum keluar itu kan Mhm. saya pindah ke VGA. Nah dari situ saya kerjaan yang lain saya tinggalin semua, udah stop total aja, stop total, ya udah fokus di mining. Nah tapi taktiknya sama begitu, cuman ditambah kita kan kerjaannya di stop nih, otomatis nggak ada penghasilan dari kerjaan yang lain kan. Ya. Jadi si hasilnya itu kita ada pemotongan lagi dari hasil mining untuk kehidupan kita, tapi sisanya tetap ditabung, jangan Tetap. usil-usil ngambil gitulah istilahnya gitu. Jadi memang tetap harus ada kedisiplinan ya Bang ya Nah untuk ya harus gitu. mining yang dihasilkan berapa juga tetap disimpan juga. Nah, tadi Hmm, Bang Ayib sempat mention Ethereum ya. Nah, ya. uh, waktu itu sampai berapa lama sih Bang untuk mining Bitcoin-nya? Apakah sampai sekarang mining Bitcoin terus atau campur-campur nih Bang? Kalau sekarang sih nggak fokus di VGA, soalnya bukan apa-apa. Kalau mining Bitcoin itu kan ASIC miner itu dia cuma bisa satu algo. Hmm, Jadi dia ya, bisa satu algo, nggak bisa pindah-pindah ke algo lain. Kenapa consider pindah ke VGA? Di VGA itu dia algonya itu banyak banget. oke. Algo banyak banget yang bisa dipilih. Jadi kemungkinan, jadi misalnya gini, eh, kayak BTC makin ke sini tingkat kesulitan makin banyak. Mm-mm. Satu. Kedua, untuk mining BTC itu udah nggak bisa, kata saya sih ya, nggak bisa miner rumahan itu udah nggak bisa mining BTC. Saingannya di pabrikan. Kalau sekarang, ya pabrikan Bitmain kan bikin di Israel, di Cina kan udah pada diusir ini sekarang nih, cuman udah pada pindah ke Israel, pindah ke Amerika, pindah-pindah dari Cina tuh dikeluarin semua, termasuk juga VGA juga, VGA yang miner VGA yang di Cina itu udah pindah semua, Oke. udah ke Israel sih banyaknya soalnya di Israel dia ada kerjasama gimana mungkin gitu. Nah, gitu. Hmm. Jadi beratnya di situ aja, saingannya udah pabrikan kalau untuk
miner rumahan berat. Dan bisingnya itu Mbak, bising ke tetangga. Oh, bising juga ya dari Ya. S-nya ya. Saya dulu pernah punya ASIC sampai paling tinggi itu S9 Mbak. S9 plus. Masih beli itu waktu itu S9. Cuman kalau kita dengar dari bawah itu suaranya kayak ada kapal jet di atas rumah gitu. Terus aku kira cuman suaranya at least ya sampai kayak genset gitu ya. Lebih Mbak, kalau alatnya jangan 20 biji lah, 15 biji aja udah berisik itu, padahal ruangan udah super tertutup, nggak ada pintu, nggak ada jendela, jadi pakai AC full gitu. Wow. Berisik, jadi makanya dari situ udah mulai aduh nggak enak nih, lama-lama kan tetangga kan pasti kan aneh, itu apa sih gitu, kayak pabrik suaranya gitu kan. Ya dipikir apa ini kok rame banget ya, mesinnya jalan dulu. Gitu, makanya dari situ udahlah tunggu. Jadi tapi nggak dijual alatnya, dipakai tetap, cuman kalau yang mati udah nggak dibenerin lagi gitu. Oke. Gitu aja sampai terakhir habis total mati semua udah. Tapi VGA udah jalan juga gitu waktu itu. Jadi transisi gitu ya Bang ya. Karena ya. udah terlanjur punya ASIC juga. ASIC waktu itu memang gampang rusak gitu ya. Iya, waktu itu saya pas awal-awal yang Dragon sih kehitungnya kuat ya. Yang pertama itu yang 1 tera, nah udah mulai yang Bitmain itu bukan yang ngejelekin produk, tapi emang kenyataan kan dari Bitmain itu di minernya itu ada 3 board. Nah, salah satu pasti aja ada yang rusak. Kita kalau rusak harus kirim ke Cina dulu kan. Oke. Kirim ke Cina, cost lagi, udah gitu balik lagi cost lagi. Dipasangin, nanti board yang berikut yang sebelahnya ikut rusak, kirim lagi. Nah itu repotnya gitu aja sih sebenarnya. Dan saat pengiriman ataupun saat diperbaiki gitu ya, itu kan juga buang waktu ya Bang ya, ketika difficulty-nya semakin naik kayak gitu ya, persaingan kan juga semakin ketat gitu ya Bang ya. Ya benar itu. Soalnya sekali ngebenerin itu minimal paling cepat 1 bulan. 1 bulan. Ya. Oke. Jadi kalau tadi saya boleh simpulin kenapa berhenti akhirnya untuk mining Bitcoin, karena ya memang suaranya bising kayak itu ya Bang ya. Bising banget, lalu alatnya sendiri yang ASIC itu pun cuman spesifik atau fokus di satu algoritma aja kayak gitu ya. Nggak bisa diapa-apain untuk hal yang lain kayak itu. Lalu juga karena difficulty adjustment-nya dari Bitcoin protokol sendiri kan semakin lama semakin naik, sehingga perlu ASIC yang lebih banyak lagi untuk kompetitif gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, selama ini waktu Bang Ayib sendiri itu akumulasi Bitcoin lewat mining gitu, apakah dijual semua atau gimana, Bang? Oh, enggak. Saya tadi yang diceritain. Jadi, akumulasinya sistemnya kita keluarin cost untuk listrik dan internet, satu itu yang utama. Itu harus dikeluarin dari pendapatan mining. Yang kedua, karena udah nggak ngelakuin kerjaan yang lain, akhirnya fokus di Bitcoin mining di mining ini, jadi cost untuk kehidupan juga dikeluarin. Oke. Cuman kita harus disiplin nih, disiplin untuk pengeluaran kita tahan dulu lah istilahnya gitu, jangan gimana-gimana. Jadi sisanya itu harus tetap, jadi bukan harus sisanya tetap, paling kita pengambilan tiap bulannya itu harus tetap gitu. Jadi sisanya kan bisa nambah terus, disiplin lah, disiplin nabung istilahnya gitu. Disiplin nabung. Sampai sekarang itu masih begitu. Oke. Nah, disiplin nabungnya ini tadi kan Bang Ayib bilang udah ada perpindahan nih, awalnya Bitcoin mining tapi sekarang juga jadi VGA mining gitu ya. Jadi kayak mining koin yang lain kayak itu ya, alternatif koin gitu. Nah, kalau sekarang Bang Ayib simpennya Bitcoin atau apa, Bang? Tetap Bitcoin. Jadi tiap koin yang di mining selalu dikonvert ke BTC. Kenapa, Bang? Karena pertama dari awal udah ngelihatnya BTC satu. Kedua, makin ke sini yang sebenarnya real use di dunia, maksudnya real use-nya gitu kan, yang dipakai itu sebenarnya banyak Bitcoin gitu. Oke. Untuk transaksi apa-apa tuh Bitcoin, untuk transaksi ya, pembelian barang ini sih. Bukan transaksi antar exchange, transfer apa segala macam, bukan. Oke. Tuh, jadi makanya saya tetap, dan siklus BTC itu udah kebaca kapan turunnya, kapan naiknya gitu. Jadi slow aja, mau turun ya slow aja. Wah sih. Gitu. Jadi
karena udah dari tahun 2012 nih, terus kayak lihat bahwa sistem moneternya Bitcoin pun juga bagus, ada difficulty adjustment-nya pun udah tertata ya Bang ya, buat orang-orang Ya, yang engineer ini kayak, oh udah bisa diprediksi, lalu kayak budgeting-nya pun, menganggarkannya pun juga bisa diprediksi, iya. simpenannya gimana gitu ya Bang ya. Nah, untuk sekarang nih Bang, kalau Bang Ayib lihat bahwa kalau ada orang yang kepingin nih untuk mining Bitcoin gitu ya, apa sih yang harus diperhatikan? Apakah masih memungkinkan di Indonesia dilakukan? Intinya untuk awal itu rata-rata miner itu mengabaikan instalasi listrik. Itu yang paling utama sebenarnya kalau kata saya. Soalnya instalasi listrik itu harus benar-benar safety, kualitas kabel apa segala macam harus benar. Soalnya ini pemakaian wattnya gede. Oke. Kalau misalnya kita instalasinya pakai instalasi rumah nih, instalasi standar rumah colokin aja ke ini, itu pasti kebakar, nggak akan kuat lama. Hmm, Karena ASIC mining kan udah 3.000 watt, 2.500 watt, beda sama listrik biasa. Masalahnya ini 2.500 apa 2.000 watt lah taruh. 2.000 watt itu dia nggak berhenti, nggak ada turun-turunnya, terus aja 2.000 sampai 24 jam konstan kan. terus ya. Ya, konstan terus. Nah, itu yang bikin kekuatan kabel itu harus benar-benar bagus, instalasi rumahnya harus bagus segala macam. Nah, untuk daya sendiri nih Bang, kalau pakai ASICS ya untuk mining Bitcoin gitu, kira-kira yang waktu masih 15 itu ya Bang ya, masih 10 atau 15 ya kemarin itu Nah, satu bulannya itu habis berapa watt Bang? waktu itu tarif listrik berapa ya? Saya lupa. Jadi hitungannya tinggal gampang sih, Mbak. Misalnya pemakaian 2.000 watt ya. Mhm. Kan misalnya kalau sekarang listrik itu kan 1.600 berapa ya? Tarif 1.650 kalau nggak salah. Saya waktu Mhm. itu lupa tarif listriknya berapa ya dulu ya? Masih 1.000 berapa ya? 1.200 apa 1.100 ya dulu satu kWh-nya gitu maksudnya. Tinggal digampang aja dikali 1.650 misalnya 2.000 watt. 2.000 watt itu kan 2 kWh berarti kan. Iya. Misalnya hitung aja kalau harga sekarang nih 1.650 rupiah per kWh Mhm. kali 2 3.300 dikali 24 sehari itu 79.200 2.300.000 Mbak untuk 2.000 watt. Untuk 2000 watt ya. Nah, hitungannya gitu aja, maksudnya hitungannya untuk real harga listrik sekarang ya. Dulu sih lupa Iya. soalnya harga listriknya berapa. Iya, mungkin masih lebih murah daripada Murah sekarang. jauh, lebih murah dulu. Jadi memang yang pertama harus dipertimbangkan berarti listrik. Lalu Ya, juga yang tadi tentang instalasi kabel dan sebagainya itu harus cari yang bagus juga ya biar nggak gampang rusak kayak gitu ya Bang ya. iya betul. Nah, apakah jadi kalau dulu Bang Ayib itu ambil listriknya dari mana Bang? Apakah langsung PLN atau mengusahakan kayak pakai solar Oh, panel kayak itu? nggak, masih PLN konvensional aja PLN biasa. Masih PLN ya konvensional. Itu tapi masih keburu ya apa namanya? em, masih balik modal ya walaupun belinya Masih, di PLN. kan tadi Masih. hasilnya udah disebutin yang tadi itu yang awal. Yang satu Oh iya. atas masih Mm-mm. nutup jauh lah, jauh banget nutupnya. Nutup ya. Mm-mm. Oke, tapi kalau sekarang nih, kalau orang-orang pakai PLN gitu, masih memungkinkan kah Bang? Atau harus skalanya lebih besar lagi langsung? Jadi gini, kalau di ASIC mining itu yang tadi saya cerita untuk perumahan harus tarifnya kalau pengen masih ngejar listriknya mungkin tarifnya harus bisnis ya. Oke. Tarif bisnis kan lebih murah per kWh-nya daripada tarif listrik yang rumahan. Itu kalau untuk bisnis tuh berapa ya? 1.300 sampai 1.400 gitu per kWh-nya. Emang 200 Hmm. perak sih, bedanya nggak jauh, cuma nanti akumulasi total pasti jauh. Kali kan udah jauh ngefeknya ya Bang ya? Ya gitu. Cuman tetap kalau untuk rumahan, ya itu beratnya kan untuk mining Bitcoin sekarang kan udah industri yang masuk. Udah industri, udah yang ribuan lah minernya gitu istilahnya gitu. Jadi berat sebenarnya untuk ASIC mining Bitcoin ya. Ini ngomongin Bitcoin belum ASIC kan kayak Ethereum juga dia ada ASIC minernya juga Iya. gitu. Ini untuk Bitcoin kalau kata saya mining Bitcoin sekarang untuk kategori rumahan ya maksimal mungkin 10 apa sampai 15 biji itu masih berat.
Sekarang difficulty kan udah tinggi gila. Emang harga naik, cuman hitungannya daripada mining Bitcoin langsung, mending mining pakai VGA, di-convert ke BTC. Oke, jadi Begitu. itu strateginya Bang Ayib ya Bang ya. Jadi Hanya intinya untuk kan tetap mengangkat. ke BTC kan gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya dari Bang Ayib ini case-nya juga memang realistis juga ya Bang ya, karena untuk berkompetisi dengan pemain global ya sekarang ketika Ya, institusi sudah mulai mengadopsi, lalu ada yang di Cina, ya walaupun di Cina udah pindah nih ke ya, tempat lain ya, kayak itu ya, ke US, ke Israel gitu ya Bang ya. Nah, ya, berarti kan karena mining itu adalah kompetisi siapa yang tercepat kan ya Bang ya, untuk betul. solve problem kayak itu ya. Dengan itu yang dipertimbangkan adalah hash rate-nya juga. Hash rate itu berarti kemampuan dari banyak-banyakan kita itu punya ASIC mining ya Bang ya. Ya, betul. Ya, jadi semakin banyak ASIC mining yang dimiliki oleh miners, Ya, itu akan semakin banyak pula probabilitasnya kayak itu ya. betul. Padahal kalau mau punya banyak ASIC mining, konsekuensinya adalah suara semakin bising, listrik juga semakin tinggi ya Bang ya. Benar. Oke, jadi yang diakalin atau strategi akumulasi Bitcoin-nya Bang Ayib sendiri adalah lewat mining altcoin, yaitu salah satunya Ethereum gitu, lalu tetap ditabung dalam bentuk Bitcoin gitu ya Bang ya. Betul. Ya, gitu. Bang, kita mau tanya nih, kalau menurut Bang Ayib sendiri, banyak kan yang orang-orang yang mengatakan bahwa, wah, mining Bitcoin itu menghabiskan energi. Apakah benar demikian buat Bang Ayub sebagai praktisi? Energi jelas. Soalnya kan kita pakai PLN ya energinya ya. Belum pakai energi alternatif yang lain, otomatis pasti pakai energi banyak. Cuman kan ya setahu saya di Indonesia kan resource listrik kan berlebih malah. Berlebih ya? Ya di Indonesia berlebih. Di Cina tuh di stop tuh karena resource listriknya malah sekarang udah diambang mau habis, makanya pada dilarangin itu. Setahu saya ya. Oke, iya, iya, iya. Cina ya makanya kalau di Indonesia yang saya tahu sih kan PLN itu dapat resource listriknya masih berlebih dari kuota yang dipakai untuk Hmm, saat ini di Indonesia oke. itu. Nah, jadi sebenarnya ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia ngedukung aja. Ini kan sebenarnya eh, naikin devisa Indonesia juga, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya ya, Bang ya. Sebenarnya Karena gitu. juga bisa jadi simpanan aset negara juga ya, Bang ya. Bisa. Soalnya kayak gini aja, contoh soal kita misalnya BTC-nya convertnya ke USD nih, Mbak. Mm-mm. Convert ke USD, dari USD itu kan kita bisa transfer langsung ke bank. Itu kan sama aja kita kayak ngebeli USD kan. Jadi Iya. USD-nya ngebeli rupiah, sorry, USD-nya kan dijual ke rupiah tuh. Mm-mm. Otomatis kan sebenarnya rate rupiah itu bisa naik kalau pada kayak gitu semua. Rate-nya rupiah bisa Menguat. murah gitu ya, karena ada Iya. Bitcoin yang di mining, lalu hasil dari mining Bitcoin itu di convert USD, lalu USD-nya dijual ke rupiah, berarti kan Nah, semakin banyak permintaan rupiah. Iya gitu betul. kan ya, asik. Hebat banget nih. Nah, Bang Ayib pasti udah denger nih, hari-hari ini ada satu adopsi yang sangat menarik, bahkan sebuah negara kan mulai mengadopsi Bitcoin nih, yaitu El Salvador dengan geothermalnya. Apakah Bang Ayib punya pandangan tentang hal ini? Mungkin nggak sih dilakuin di Indonesia kayak itu? Dengan renewable resources gitu, Bang. Harusnya Indonesia lebih banyak resource yang bisa dipakai. Geothermal apalagi banyak kan di sini. Udah gitu air kan di Indonesia kan laut di mana-mana. Ya. Nah, udah gitu apa kayak air terjun kan itu bisa juga dijadiin source. Hmm. Angin bisa Angin. juga. Matahari apalagi di Indonesia berlimpah. Solar ya, Bang ya. Ya, solar itu bisa juga. Cuman tinggal sekarang kita kalkulasi aja nih resource mana yang budgetingnya paling sedikit, hasilnya paling maksimal. Itu aja sih intinya. Oke. Dan dari pemerintah juga kalau misalnya ngedukung lebih enak juga. Hmm. Bang Aib siap nih dukung kalau pemerintah akhirnya mau serius ini. Dukunglah dari dulu juga kalau untuk kebaikan semua didukung. Hmm. Nah, pernah nggak sih Bang Ayub sebagai praktisi kayak itu ya dan melihat bahwa adanya uh, janji
hal yang menjanjikan dari mining Bitcoin ini pernah nggak disampaikan kepada pemerintah gitu Bang? Untuk ayo ini saatnya gitu ya, untuk mulai mempertimbangkan Bitcoin sebagai salah satu cadangan aset negara kayak itu Bang, dengan cara mining. Kalau ada kesempatan untuk bicara mungkin iya disampaikan pasti. Cuman kan kita kan untuk menjangkau pemerintah jauh. Oh gitu. Susah kan? Mhm. Hanya ya mau ngomong sama siapa. Soalnya Bitcoin ini tuh banyak musuhnya, Mbak, sebenarnya. Apalagi perbankan ya, itu pasti Iya, musuh iya, banget iya. sama Bitcoin. Itu udah di mana-mana udah rahasia umum gitu. Hmm. Jadi untuk menjangkau pemerintah ya kita nggak ada fasilitas untuk ngobrol langsung. Tapi kan dari salah satu exchange yang paling tertua di Indonesia kan udah mulai menjangkau ke pemerintah. Mhm. Makanya kan sekarang kayak Bapepti apa segala macam udah jadi si exchange cryptocurrency ini udah mulai resmi Iya. bisa gitu. Jadi Mhm. istilahnya nggak usah takut gitu kan. Kalau dulu masih kayak kucing-kucingan lah. Kalau Kayak sekarang sih takut-takut gitu ya Bang ya. nah, takut-takut dibredel, takut-takut gimana kan. Tapi ya kalau sekarang ya udah aman, udah nggak ada masalah. Bapepti soalnya ikut ikut mengawasi juga Gitu. gitu. Enaknya diregulasinya kan memang seperti itu ya Bang ya. Jadi kayak Nah, lebih aman, mau kembangin pun juga lebih oke ya. Ya harapan kita sih lewat kayak Indonesia Bitcoin Conference sama seperti yang kita adain sekarang sih kita bisa menjangkau sih, ya, menarik perhatian dari pemerintah juga bahwa ini adalah sesuatu yang patut untuk dipertimbangkan ya. perkembangan teknologis. Karena jujur ya Bang ya, sebagai salah satu co-organizer juga di Indonesia Bitcoin Conference, kayak sayang banget kita itu malah disalip sama negara yang jauh lebih kurang berada daripada Indonesia, misalnya kayak El Salvador kayak itu ya, dan mereka menggunakan energi volcano gitu ya. Jadi Ya, padahal di Indonesia ini banyak banyak. Bang. Lalu panasnya, saya kan di Surabaya ya Bang ya. Minggu lalu itu sampai uh, rasanya tuh kayak sampai 43 derajat. Benernya kalau orang-orang bilang bahwa Bitcoin mining itu adalah wasting energy, benernya energi kita ini terlalu berlimpah karena tidak dialokasikan ke hal yang lain kan ya Bang ya. Cuman Ya, dipanasi aja kayak gitu ya. Jadi ya kayak benar. sebenarnya sayang banget dan ini yang perlu diedukasi sih ke orang-orang, nggak hanya cuman takut oh ini buang-buang energi, padahal banyak yang bisa di prinsip termodinamika ya Bang ya. Sebenarnya yang Energi. buang-buang energi itu Heeh. kayak kendaraan itu buang-buang energi sebenarnya. Hmm, Kendaraan kan nggak menghasilkan, iya. benar nggak? Cuman emang itu untuk kebutuhan kita kemana-mana. Kalau Bitcoin kan sebenarnya nonsen banget nggak apa maksudnya omong kosong lah disebut buang-buang energi. Tapi kan di situ kan ada penghasilan, itu kan bisa jadi pekerjaan. Benar-benar. Pekerjaan bukan hanya orang yang punya minernya, tapi pekerjaan untuk orang komisnya udah skala besar kan pasti butuh pegawai lah. Nggak mungkin nggak pakai pegawai. Benar. Menambah ya Bang ya, menambah lapangan pekerjaan juga kayak itu Tambah ya. pasti, iya. Terus memperkuat Dijelaskan. perekonomian Indonesia pun juga dalam sisi currency juga itu juga patut Pasti. remittance bahkan di dalam negeri gitu ya kan ya Bang ya. Iya. Iya, Jadi kita wow. nggak usah sulit-sulit kayak ya kalau yang kita ekspor kan itu sama juga kan ya Hmm. untuk ini rupiah. Mining juga sama sebenarnya. Iya sih. Cuman pergerakannya nggak kelihatan kan, tapi secara nggak langsung pemerintah sadar ini yang para miner itu tuh menguatkan rupiah secara nggak langsung gitu. Iya. Ini Bang Ayub harus nulis nih Bang, harus kita sampai ini Bang ke pemerintah. Ya, Beneran nih Bang. Beneran nih Bang. Karena kayak saya rasa nih negara-negara maju itu kan udah mulai terbuka ya. Walaupun sekarang banyak FAT ya, masih hanya banyak ketakutan-ketakutan yang disebarkan. Tapi pada saat yang bersamaan mereka tebarin ketakutan, tapi di satu sisi mereka juga tetap ya, mengakumulasi kan ya Bang ya. Bank-bank di luar kan juga nambah. Mereka juga nggak mau kehilangan customer. Akhirnya mereka apa? Membuka jasa untuk jual beli Bitcoin ya nggak iya, Bang? gitu. Kalau di Jepang sih udah bebas, nggak ada masalah. Hmm, Jepang udah bebas aja untuk pembayaran segala macam bisa. Tapi kalau di Indonesia kan statusnya sebenarnya masih ngambang. masih komoditas kan ya sebagai Jadi uh, alat penggunaannya. pembayaran yang sah itu di Indonesia cuma rupiah, nggak boleh yang lain. Maksudnya Mm-mm. untuk transaksi di Indonesia ya, Ya, dolar juga bukan nggak pembayaran boleh. yang sah, nggak boleh. Tapi kan dolar banyak dipakai juga. Kalau di Bali kan dolar rata-rata bule-bule. Rahasia Ya, umum. udah rahasia umum lah itu udah nggak bisa di ini lagi. Tapi untuk peraturan
nggak boleh kan, sama kayak Bitcoin kan nggak boleh untuk pembayaran yang sah. Mm-mm. Apa bedanya Bitcoin sama USD? Benar, benar, benar. Ya, kalau untuk real kenyataan aslinya untuk di lapangan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya statusnya ngambang. Itu tidak I dilarang, see. tapi tidak dibebaskan juga gitu. Tengah-tengah status Jadi ngambang. masih statusnya masih eh, di tengah-tengah ya Bang ya, kayak iya Nah, enggak seperti itu ya. I itu. see. Nah, tadi kan sempat ngobrol nih Bang, ada satu misalnya setelah Bang Ayib ini menambang Bitcoin ataupun altcoin gitu ya, lalu di-convert, ditabungkan dalam bentuk Bitcoin. Nah, Ya. selama ini waktu cash out untuk biaya hidup sehari-hari, operasional, untuk listrik dan modal kan anggapannya ya Bang ya. Nah, sebagai Bitcoin miner profesional atau miner profesional gitu, gimana nih Bang masalah perpajakannya? Waktu keluarin, cairin duitnya gitu, cairin Jadi gini, cryptocurrency. yang setahu saya sih ya, saya kan sering dulu sih saya sebelum VIP berkembang gede, saya biasanya lewat exchange luar ya, transfer USD ke sini ke bank langsung. Kalau sekarang dari yang saya dengar dari Indodax itu setiap kita melakukan transaksi jual atau beli itu sudah ada kan ada fee di situ kan. Mm-mm. Transaksi fee untuk jual atau fee untuk beli dan fee untuk withdraw juga ada kan di situ. Benar. Nah, itu tuh udah terhitung di pajaknya. Oh gitu. Ya, dan kemungkinan bisa diminta untuk datanya ke Indodax. Ke tempat Anda untuk menjualnya di exchange gitu ya Bang ya. Ya, itu. Oke. Makanya kan Jadi tiap aman ya Bang ya. di exchange itu kan kita harus verifikasi data itu karena data kita tuh masuk Bapepti sebenarnya. Hmm. Personal jadi kan kayak KTP, kayak kita selfie, foto pegang pegang KTP segala macam gitu kan. Nah, itu kan semua tuh masuk Bapepti datanya. Mm-mm. Itu dan diawasi oleh Bapepti itu tadi. Jadi sebenarnya nggak usah ini sih soal pajak paling pajak pendapatan aja. Pajak pendapatan ya Bang ya. Ya, itu Oke, aja. jadi kalaupun Bang Ayib ataupun kalau teman-teman yang berminat untuk jadi miner apapun, miner koin apapun ataupun miner Bitcoin, ketika mau cairin itu dalam bentuk fiat money ataupun kayak local currency seperti Ya, kalau di Indonesia kan rupiah kan ya, ya, pasti kan salah satu alurnya kan lewat central exchange ya, Bang ya, ya. betul, Nah, ya, waktu masukin ke central exchange, otomatis ada KYC, ya. harus ada apa pendaftaran dan ada pendataan kayak gitu ya. Dan itu udah bisa dilaporkan pajak juga gitu ya, Bang ya. Jadi Bisa itu. tetap bisa sesuai ikut jalur hukumnya Indonesia juga gitu ya, Iya Bang ya. tetap bisa. Iya, Hmm. jelas itu nggak usah takut lah kalau soal itu ada aman kok. Oke, jadi tergantung balik lagi ke pribadinya masing-masing, apakah mau jujur atau enggak Ya, gitu ya. itu aja. Tinggal itu aja. Kan kita Oke. di satu exchange itu kan tiap kita penjualan atau pembelian tuh ada reportnya. Mm-mm. Kalau misalnya ini tinggal kita capture untuk pendataan ke pajak juga bisa. Oke, Tuh. I see. Nah, Bang, ini pertanyaan terakhir nih, Bang, karena saya mau kasih info juga di Indonesia Bitcoin Conference ini setidaknya ada 300 mahasiswa nih yang ikut, yang mau belajar. Karena kita dari awal pun kan juga bilang bahwa Indonesia Bitcoin Conference kita nggak janjiin apapun, kita nggak bagiin apapun, tidak. Biasanya kan ada beberapa nih, kayak conference blockchain kayak gitu ya, yang bagi-bagi koin kayak gitu ya, tapi kita enggak kayak gitu ya. Tapi mereka animonya, semangatnya itu memang untuk belajar. Nah, buat untuk Bang Aib sendiri, apa sih pesan-pesan buat orang-orang yang baru masuk di dunia cryptocurrency ini ataupun baru mau belajar tentang Bitcoin, apakah terlambat? Lalu untuk industri mining, untuk masalah skill bagi teman-teman yang masih mahasiswa nih, apa yang perlu ditingkatin, Bang? Gimana cara belajarnya kayak itu? Sama untuk Bitcoin di kripto ini harus hati-hati sama scammer. Scammer. Ya, itu banyak banget caranya macam-macam. Jadi kita kayak invest segini nanti per bulan dapat berapa persen itu udah banyak dari dulu itu udah ada. Dari Oh, 2013 itu pengen udah ada. lama kayak gitu terus ya, Bang ya? Ya, itu siklusnya tuh selalu gitu. Lama terus ya. Oke. Jadi kayak apa ya? Produk investment tapi berkedok Bitcoin Hmm, gitu. Cuman ya kalau yang basicnya website dan di luar negeri kita kan susah ya ngeceknya ya. Susah ngeceknya kalau mereka tiba-tiba websitenya tutup mau gimana uang kita udah hilang gitu kan udah kasarnya. masuk gitu ya, Bang ya. Ya,
kan kita pasti transfernya lewat Bitcoin. Lewat Bitcoin itu kan susah dilacak sebenarnya. Agak ribet, bisa dilacak tapi agak ribet banget untuk ngelacak kemana sih itu koin larinya gitu kan. Beda kalau kita investment lewat bank, kita masih bisa lacak nomor rekeningnya, pemiliknya siapa kan gitu. Pokoknya intinya kalau di Bitcoin itu hati-hati soal scam. Kalau mau belajar Bitcoin, kalau mau investasi di Bitcoin. Kalau saya sih investasi nggak dimainin gimana-gimana, simpen di wallet, udah aja simpen. Simple aja gitu, simpen. Nah udah gitu yang kedua yaitu scammer. Yang pertama, kedua, kalau mau trading di Bitcoin itu harus long term, nggak bisa short term. Long term ya. Main long termnya itu tahunan loh. Yang saya tahu sih ya, saya kasih tahu aja nih. Siklus BTC itu bergerak naik setiap 4 tahun. Karena halvingnya ya Bang ya. Bukan halving, justru kalau halving malah kadang-kadang ada yang turun tuh. Tahun berapa tuh ada halving yang turun jauh ke bawah. 2020 ada. kemarin nih sampai di sebelumnya ada. Sebelumnya ada lagi. Okay. Jadi kan dulu kan awal-awal pertama halving kan ngalamin tuh Mbak nih. Pertama Bitcoin halving nih ngalamin. Wah, orang-orang udah nyangkanya bakal naik gila-gila, di katanya turun dus ke bawah. Nah, kalau saya di situ sih ketawa aja, biarin aja turun gitu kan, nggak peduli lah, masa bodoh gitu. Soalnya tabungan sih kan tetap nggak diganggu, Mbak. Hasil kita tiap bulan kan ada terus. Disiplin ya Bang ya memang Disiplin. ya. Jadi kita ambil duit dari Bitcoin itu untuk pengeluaran dan keperluan pribadi kan, pengeluaran listrik tadi sama pengeluaran pribadi. Sisanya masih tetap aja nabung istilahnya gitu. Bitcoin kita terus bertambah gitu. Jadi ya, kalau rata-rata kayak waktu itu kan harga Bitcoin turun tuh difficulty sama global hash rate Bitcoin pasti ikut turun, Mbak. Banyak yang dimatiin. Soalnya rugi kalau dijalanin. Oke. Banyak yang dimatiin waktu itu. Otomatis kalau kita emang dulu waktu itu masih mining Bitcoin, kita dapat Bitcoinnya lebih banyak. Dapat koinnya tuh lebih banyak. Nah itu terus jangan istilahnya kalau saya sih bukannya nggak mau terlalu muluk-muluk. Cuman yang saya alamin tabungan Bitcoin itu benar-benar lebih gede jauh daripada deposito. Jauh banget. Tapi akumulasinya harus sabar ya. Saya dari 2000 Bitcoin dari tahun 2013 masih ada loh Mbak sampai sekarang tabungannya. Waduh, iri saya. Simpenannya masih ada. Berarti ini money manajemennya bagus banget nih Bang. Karena kan banyak orang kan merasa, wih saya udah mining 50 Bitcoin gitu ya. Lalu kayak kalaupun miningnya Bitcoin, nilai Bitcoinnya naik, tapi head down gitu ya Bang ya, ya nggak kemana-mana kan. Udah habis dipakai. Iya pasti, justru saya kalau nambah alat VGA ya, saya tuh ngambilnya dari tabungan loh Mbak. Tapi tabungannya terus bertambah terus gitu. Asik Tetap bertambah. Jadi misalnya diambil berapa BTC misalnya ya, 1 apa 2 P3 BTC saya ambil nih. Nggak lama berikutnya udah dibalik lagi gitu. Jadi tabungan yang tahun dulu tuh masih ada. Semacam kayak buntutnya cicak ya, tumbuh lagi nih Bang. Habis itu gitu. Iya. Ya gitu kira-kira. Gitu. Jadi untuk beli alat VGA aja sekarang jadi udah nggak ada modal tambahan apa-apa. Dari tabungan itu aja ngambilnya. Seru gitu. Ya Bang ya. Nah, Cuman kalau orang ngomong apakah saya udah terlambat nih untuk mining atau ya mining apapun atau kayak apakah saya udah terlambat untuk mulai nabung Bitcoin? Menurutnya Bang Ayib gimana nih Bang? Dari dulu pertanyaan itu ada Mbak, selalu ada. Pertanyaan dari dulu itu ya pertanyaan yang begitu tuh, wah udah terlambat sekarang Bitcoin udah tinggi. Terus aja begitu, tiap tahun ada pertanyaan begitu. Sekarang gini, kita mau bergeraknya kapan kalau hanya bertanya terus? Benar. Kayak kita misalnya pengen bisa nyupir mobil, duh kapan ya saya bisa nyupir mobil, tapi dia nggak mau belajar. Belajar, oke. Nggak mau belajar untuk bisa nyupirnya itu. Nah, dalam belajar itu sebenarnya ada resiko. Benar. Saya juga mining dulu banyak resiko, Mbak. Resikonya bukan apa-apa. Pertama, kelistrikan itu, makanya saya tadi bilang kelistrikan itu harus bagus. Kedua, kerusakan alatnya, VGA-nya, motherboard yang gitu, itu ada, itu proses belajar otodidak. Saya dulu belajar otodidak itu ngabisin puluhan VGA, Mbak, yang kebakar. Modal ya. Dalam artian bukan kebakar hangus ya, kebakarnya elemen apa di boardnya itu kan ada elemen-elemennya tuh.
Nah itu ada yang kebakar karena overclocknya terlalu over, yang gitu-gitulah. Langsung terlalu di-push gitu. Dan dulu saya nggak mengenal kata istirahat, Mbak. Oh. Nah, udah Ya, terus. kesini kan dari pengalaman pribadi itu akhirnya, oh kekuatannya kita harus istirahatin kapan, siklus istirahatnya gimana. Nah, makin kesini kan udah mulai berapa pengalaman, alhamdulillah ya udah tahu sekarang, jadi udah hampir nggak ada kerusakan sama sekali. Oke, jadi tahu kapan untuk ditingkatkan performanya sama untuk direhatkan dulu ya Bang ya, biar bisa Ya, boost terus performanya, ya, nggak ya, gampang rusak kayak ya. itu. Pokoknya intinya itu jangan takut bergerak lah. Kalau bertanya terus sih kapan bisa. Takut-takutan terus habis itu nilainya naik baru masuk gitu ya Bang. Nah, gitu pas nilainya naik masuk, taunya turun kan harganya, Nanti marah-marah kan. gitu scam nanti. Nah, bilangnya gitu scam. Memang begitu. Itu udah pertanyaan dari tahun 2015 kalau nggak salah, itu selalu ada pertanyaan gitu. Udah telat belum? Udah telat Lalu belum? ya, telat belum sampai sekarang. Padahal dulu 2015 ya masih berapa ya Bang ya? Oh, murah banget dulu, masih Masih murah. iya murah, tiga beberapa puluh empat ribu doang. juta. Eh, iya, saya pokoknya di pas 2014 2013 tuh siklusnya itu gila, TikToknya tuh tahun itu. Dari Hmm. sempat kan harga 7 juta turun ke 2 juta. Naik lagi ke 4 Wow. juta, naik lagi ke 6 juta, turun lagi ke 3. Oh, gitu akhirnya naik lebih dari 10 juta ke 14, dari 14 turun 9 juta. Ya gitu, gila-gilaan ininya sih apa fluktuatifnya. Hmm. Itu. Kalau Nah, sekarang sih lebih udah ya. fluktuatifnya gila juga sekarang, cuman nggak secepat dulu. Kalau dulu parah fluktuatifnya, cepet. Gitu. Di Sekarang satu malah exchange orang-orang, malah ini Mbak, di satu exchange pernah ada cerita sampai buy order itu nol. oh, Indonesia loh, exchange Indonesia. wow. Nol, asli. Itu orang-orang dulu pasti ingat tuh. Kalau yang mungkin yang dia ngelihat podcast ini nanti pasti dia tahu, oh iya waktu itu. Hmm. Nol, buy ordernya nol. Karena merasa kemahalan gitu ya Bang ya. Bukan kemahalan, ada orang stres. Harga turun anjlok udah dijual semua sekaligus gitu. Cut Sampai loss nol. gitu ya. Ya, cut loss istilahnya. Kalau saya sih ya, biarin lah, buat turun kemana biarin. Yang penting kan kita untuk hidup bisa, tabungan punya gitu udah. Intinya gitu aja, mikirnya nggak mikir harga naik turun nggak mikir. Mm-mm. Berarti yang memang karena penting manajemen finansialnya bagus, disiplin, Ya, disiplin belajar juga, lalu juga lihatnya itu lebih ke long term ya Bang ya. ya, kalau Lepas. BTC nggak bisa short term, long termnya itu tahunan malah. Ya itu tadi, kalau saya sih lihat lihat siklus aja udah 4 tahun. Jadi 2 tahun turun, tahun keempatnya naik. Itu aja siklusnya tuh selalu begitu. Hmm. Yang Oke, benar-benar real naik ya sampai nge-break high gitu, siklusnya tuh 4 tahun pasti. 4 tahun ya. Ya, Oke. Nah, untuk masalah keep sampai kapan nih? Kalau Bang Aib sebagai miner mau sampai kapan nih bakal keep nabung di Bitcoin? Tetap simpan nabung di Bitcoin. sampai Bitcoin nggak bisa di mining. 2140. Iya, buat Jadi anak aja nanti tabungannya. oke oke. Jadi memang sepercaya itu ya Bang Aib ya sama dengan protokolnya lalu sama dengan keamanannya memang Bang Aib udah lihat sendiri Bang terkait Kalau keamanan. saya sih kayak nyimpen di wallet ya, nyimpen di wallet itu di PC. Saya sih kalau nyimpen wallet selalu di PC, tapi PC-nya offline, nggak Hmm, nyambung ke internet. jadi tetap gold ya kayak itu ya. Ya gitu, tetap hold aja sampai nanti gitu, biarin aja di hold aja dulu. Oke. Oke. Oke, kalau gitu mungkin sampai di sini aja. Happy banget nih Bang untuk bisa tanya belajar langsung dari orang yang udah berpengalaman dalam mining dan thank you banget udah dengan generous dengan bermurah hati untuk berbagi pengalaman lalu suka dukanya selama mining dan harapannya sih banyak orang-orang yang sukses juga dan kita berharap juga Bang Aib tetap sukses terus. Ya, amin, makasih. Ya, miningnya lancar terus dan tetap menginspirasi banyak orang dan biar mining rig-nya Bang Ayib yang diusahain juga membuka semakin banyak lapangan pekerjaan Ya, buat orang-orang yang amin. bekerja sama Bang Ayib juga. So, thank you buat waktunya, thank you buat pengetahuannya, pengalamannya yang dibagikan ya Bang Ayib ya. Oke, Oke. oke, sampai jumpa ya Bang Ayib ya. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, Makasih banyak juga nih waktunya. makasih banyak.